Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Sakinah Dada Putri dari kelas 11 nomor absen 34. Di sini saya akan menerangkan salah satu bab, yaitu bab 1 tentang pengantar sosiologi. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte sebagai nama ilmu yang ia ciptakan. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Di Indonesia, sosiologi mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain ditandai dengan pelaksanaan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Penerbitan buku sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama dengan judul Sosiologi Indonesia dan pendirian jurusan sosiologi di beberapa universitas. Konsep sosiologi menurut Emile Durkheim, fakta sosial adalah pola-pola atau sistem yang memengaruhi cara manusia bertindak, berpikir, dan merasa. Fakta sosial tersebut berada di luar individu. Fakta sosial mempunyai kekuatan memaksa atau mengendalikan individu tersebut. Contohnya, di sekolah, seseorang murid diwajibkan untuk datang tepat waktu, menggunakan seragam, dan bersikap hormat kepada guru. Kewajiban-kewajiban tersebut dituangkan ke dalam sebuah aturan. Aturan ini memiliki sanksi tertentu jika dilanggar. Tanpa adanya sistem yang bersifat memaksa dan mengendalikan si individu atau murid. Menurut Weber, motivasi dan ide-ide manusia merupakan pendorong terjadinya perubahan. Ia juga berpendapat bahwa struktur dalam masyarakat terbentuk dari serangkaian tindakan yang saling memengaruhi. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran-ajaran mereka, walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali ditulis oleh Djoni Gondokusumo dengan judul Sosiologi Indonesia tahun 1946 yang memuat beberapa pengertian mendasar dari sosiologi. Kehadiran buku ini mendapat sambutan baik dari golongan terpelajar di Indonesia mengingat situasi revolusi yang terjadi saat itu. Sekitar tahun 1950, muncul buku sosiologi yang diterbitkan oleh Bardosono yang merupakan sebuah diktat kuliah sosiologi mahasiswa. Tokoh yang juga sangat berperan dalam perkembangan sosiologi di Indonesia adalah Sello Soemarjan. Selain banyak menulis buku sosiologi, Soemarjan juga mengajar sosiologi di Universitas Indonesia atau disebut juga dengan UI dan merupakan pendiri Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan atau sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di universitas tersebut. Perannya yang besar membuat Sello Soemarjan dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Istilah sosiologi berasal dari kata socius dan logos. Socius artinya bahasa Latin berarti kawan dan logos bahasa Yunani berarti kata atau berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Objek kajian sosiologi. J.L. Gilin dan J.P. Gilin menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar. Mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada A. Hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya. B. Hubungan antara individu dan kelompok. C. Hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya. D. Proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat.
Kata masyarakat berasal dari akar kata Arab musyarak, artinya bersama-sama. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris adalah society. Kata society berasal dari bahasa Latin socius yang berarti kawan. Max Weber melihat bahwa pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Namun tidak semua tindakan manusia dapat ditanggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan disebut tindakan sosial hanya jika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Hanya pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran saja yang dapat disebut ilmu pengetahuan. Sistematis berarti ada urutan-urutan tertentu yang bisa menggambarkan garis besar apa yang ada dalam sebuah pengetahuan. Adapun ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. Yang kedua, sosiologi bersifat teoretis. Sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Teori-teori sosiologi terbentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis. Sosiologi tidak mencari baik atau buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Fungsi sosiologi dan peran sosiologi. Yang A. Fungsi sosiologi sangat penting, terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perencanaan kebijakan dan menyangkut kepentingan masyarakat. Fungsi sosiologi bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembangunan. Yang kedua, untuk penelitian. Yang ketiga, untuk advokasi kebijakan. Yang B, peran sosiologi juga memiliki peran dalam masyarakat. Peran ini dapat dilihat pada peran para sosiolog. Sebagai ahli ilmu kemasyarakatan, sosiolog sangat berperan dalam membangun masyarakat, terutama di daerah yang sedang berkembang. Bentuk-bentuk peran sosiolog tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset. Yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Yang ketiga, sosiolog sebagai praktisi. Yang keempat, sosiolog sebagai guru atau pendidik. Hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Seseorang sosiolog juga belajar budaya seperti seseorang antropolog. Antropologi adalah studi tentang budaya manusia. Seseorang antropolog melihat budaya sebagai dasar bagi masyarakat, mempelajari bagaimana orang hidup dalam budaya yang berbeda dan bagaimana budaya berkembang. Seseorang sosiolog tertarik pada semua lembaga sosial yang ada di masyarakat. Sementara itu, ilmuwan politik dan ekonom mempelajari lembaga sosial tertentu yang membentuk perilaku politik dan ekonomi masing-masing. Ilmu politik adalah studi tentang politik, termasuk perilaku politik, filsafat politik, dan organisasi pemerintah dan partai politik. Ekonomi mendalami produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sosiologi juga berbeda dengan sejarah. Sosiologi memperhatikan proses kemasyarakatan yang timbul dari hubungan antar manusia dalam situasi berbeda. Sementara itu, sejarah mengamati berbagai kejadian atau peristiwa yang dialami manusia pada masa silam dan mencari hubungan antara peristiwa-peristiwa tersebut. Dalam penelitiannya, sosiologi sama seperti ilmu sosial yang lain juga menggunakan angka-angka matematis seperti data statistik sebagai salah satu alat analisis. Itulah penjelasan bab 1 tentang pengantar sosiologi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.